liman kadani bisu. Hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu inda su'ali fil qabri, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu inda sirat, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atun yubghiduhumullahu ta'ala, al-bayya'ul halaf, wal fakirul mukhtal, wa syekhuz zani, wal imamul jair. Rawahu an-Nasai an Abi Hurairah. Ujar Nabi, ada 4 perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala, 4 golongan ini Allah murka kepada mereka. Allah sangat marah, Allah tidak senang. Yang pertama, al-bayya al-halaf, yaitu penjual nang suka bersumpah. Jadi untuk supaya dagangannya laku, dia memakai sumpah menyebut nama Allah. Billahi, tallahi, wallahi, itu kan semuanya adalah sumpah qasam. Demi Allah, main dagangannya gini. Ya, untuk menguatkan, seakan-akan ucapannya itu benar. Allah tidak senang. Sumpah itu ketika berdagang, memang mungkin dengan sumpah itu dagangannya laku, tapi keberkahan dagangan dihilangkan sama Allah. Ya, laku banyak, duit tidak ada. Ada cepat habis. Apa ada? Ada gitu. Ada orang yang tokonya biasa-biasa tapi berkah, jualan apa ada yang tidak sumpah, asal jujur aja. Pedagang jujur ini paling dibenci oleh setan. Ya, pedagang jujur itu paling dibenci oleh setan. Makanya ketika kita masuk pasar itu ada doa masuk pasar, pian baca la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun daimun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pas masuk pasar itu, sebab di situ itu pasar itu tempatnya setan. Nabi Isa ketemu sama setan, ditanya, setan, tempat mana yang kau paling benci? Satu, katanya setan, aku paling benci sama masjid. Ya, paling tidak seneng sama orang berangkat ke masjid itu setan, paling tidak seneng. Makanya masjid kadang tidak penuh-penuh, Pak. Padahal yang mayoritas Islam, semuanya kanan kiri depan belakang full Islam, tapi tidak pernah kelihatan subuh penuh. Ya. Padahal subuh ini jangankan sholat wajibnya, boy, sholat sunnahnya kita jadi orang terkaya dunia sudah. Rokaatal fajri, kata Nabi, 2 rakaat fajar sebelum subuh, ahabbu ilayya, lebih ku senangi,
minad dunya wa ma fiha, dibanding aku dikasih dunia beserta isinya. Dunianya diserahkan sama isinya, ya tentunya isinya pian tahu ada emas, berlian, batu bara, itu dikasihkan sama Rasulullah karena Rasulullah itu tahu nilai 2 rakaat nanti di hadapan Allah, keridhaan Allah, kemuliaan Allah, surganya Allah, ya nilainya ternyata jauh dengan dunia beserta isinya. Ini Nabi milih itu. Ini 2 rakaat sebelum subuhnya. Bagaimana dengan subuhnya? Ini sunnahnya aja kayak gitu. Maka wajib itu, maaf, sholat wajib sekali diganti dengan sunnah 1000 kali, masih kedudukannya muliaan yang wajib. Ini 2 rakaat sebelum subuh sunnah, lebih baik dari dunia beserta isi. Ya. Tapi tidak penuh-penuh masjidnya. Ya. Masuk pasar, pertama yang paling dibenci orang berangkat ke masjid. Kedua, pengajian, orang nuntut ilmu. Paling tidak senang majelis ilmu. Karena majelis ilmu kalau zikir, masjid ini tempatnya orang mengingat Allah, zikir, baca Quran, ya. Majelis ilmu membuka mana nang baik, mana nang buruk. Akhlak-akhlak yang dibenci Allah, mazmumah diceritakan, diganti dengan akhlak yang disuka oleh Allah, akhlak mahmudah diceritakan ini. Jadi paling benci setan itu sama orang ini. Kenapa? Orang kalau sudah mau masuk majelis ilmu, harapan orang itu ingin jadi orang baik. Makanya dikatakan dusta orang yang mengaku bertobat kepada Allah tapi tidak pernah datang majelis ilmu. Karena gudangnya kebaikan itu majelis ilmu. Jalisil ulama wa zahakamil hukama, ya, datangin kau duduk dengan orang alim, berdesak-desakan kau dengan orang ahli hikmah. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya hati ini bagaikan bumi. Ilmu adalah hujan. Nih kita lawas sudah beberapa hari tidak hujan, gimana rasanya? Apalagi yang punya tandon, tidak ada air, pusing. Pesan PDAM, pesan apa, pakai mobil itu Bu, bingung. Tidak hujan, jangankan kalau sebulan tidak hujan, apalagi terik betul. Itu kalau kena hujan, kerotok, sewenangnya luar. Alhamdulillah hujan. Apalagi tandon 3 kosong semuanya. Jadi hujan ini, ilmu itu bagaikan hujan. Bumi bagaikan hati kita. Kalau tidak kena hujan gersang, berdebu mobil, debu di jalan. Kalau kena angin, kita tutup hidung kita ini, tutup mata kita supaya tidak kena debu. Hujan tidak usah lama-lama. Kayak pengajian gini 1 jam, lama tidur semuanya. Setengah jam selesai. Ya kalau, tapi fresh sudah, enak, pemasukan ada, ilmunya. Hujan gerimis, krotok 1 jam aja, tidak usah setengah jam lah, kruk, tandon penuh, pohon yang tadinya layu begitu kena hujan tegak, tanah yang tadinya berdebu kering, langsung kena hujan langsung tidak berdebu, hawa tanah, bau tanah tercium ketika jalan, seger. Dan tidak usah sehari ngaji setengah jam, sehari ngaji setengah jam, enak sudah. Kayak hujan bumi, dan begitu kena hujan segar. Kemudian ditanya, tempat mana yang paling kau benci iblis? 2 juga. Yang paling senang ya apa? 2 juga. Apa? 1, WC. Makanya kalau pian di WC jangan lama-lama.
Hah? Kumpul sama siapa Bu? Makanya doanya pian lihat Allahumma inni. Nah, pian kalau baca doa itu Bu, biar pian telanjang, pian tidak kelihatan auratnya. Nah, pian ketika masuk kamar mandi baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, ulun berlindung kepada pian daripada gangguan jin laki-laki yang jelek dan jin perempuan nang buruk, artinya buruk akhlaknya, buruk perangainya. Sebab jin juga ada muslimnya juga ya, muslim ada jin itu. Di masjid-masjid ini ada jin Islam ya. Kalau bahari zaman dulu, kalau orang habis maksiat tidur di masjid, pindah tempat Pak digeret gitu, taruh tempat. Tadinya tidur dekat pengimaman, kemalaman kalau tidur ke musola atau masjid tidur. Tahu-tahu berpindah ke keranda mayat. Zaman dulu gitu anak-anak itu pindah sama jinnya. Sekarang jinnya agak sabaran ini. Ya, jin, makanya kalau masuk kamar mandi ada adabnya. Ada buqadil hajah, adab diantaranya pakai kopiah kalau nang laki ya. Kalau biul itu nah pakai kopiah, tapi jangan sorbanan kayak saya gini ya. Paling tidak penutup satrul ini, ditutup kepalanya pakai kopiah kah. Jadi ada kopiah khusus yang tidak terlalu bagus, nggak apa-apa, asal nutupin. Kalau tidak kasih handuk. Terus jangan ke atas juga, jangan ke bawah juga. Terus jangan meludah. Terus jangan ngapa-ngapain, jangan bermain HP juga di WC. Ya, kalau bisa yang biasa merokok, tidak usah merokok. Ya, yang biasa merokok umpamanya jangan merokok. Ulun ini perokok juga dulu, tapi alhamdulillah selama merokok tidak pernah merokok di WC. Ya, perokok saya dulu malah ngerokoknya kayak kereta api. Ngerti kereta api ya, bersambung terus, ini habis turun buang, ambil lagi. Kenapa? Sebab rokoknya tidak beli ya, ada aja datang rokok itu, datang satu pres. Orang tamu mesti bawa rokok karena saya mengerti ngerokok. Akhirnya ampihan diganti kerating deng yang datang sama binurun. Nah, kalau datang tidak usah bawa kerating deng. Akhirnya tidak bawa apa-apa, akhirnya diganti amplop. Jadi kalau masuk ke kamar mandi adabnya dibaca kaki kiri dulu ya. Kedua, kata iblis, aku paling senang di pasar. Nah, di situ banyaknya orang berbuat dosa. Makanya pedagang nang jujur itu dicintai oleh Allah. Nanti masuk dapat naungan daripada naungan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pedagang yang jujur. Berat Bu Ada nang mencuri timbangan, ada nang yang mencuri takaran, ada yang mencuri ukuran, ada nang mencampur barang. Di zaman Rasulullah ada orang pedagang gandum, di atasnya kering, di bawahnya basah. Beli langsat kelihatannya kering, bagus, kuning-kuning, sampai rumah kok banyak yang busuk. Nah, ini trik namanya. Pintar-pintar umpamanya, ngeceret kita noleh sedikit, pindah sudah tempatnya. Kita lihat, kita milih, bisa ditaruh lagi. Caranya ya itu namanya ilmu, kecepatan tangan. Timbangan. Makanya ketika sampai masuk pasar
baca la ilaha illallah. Pedagangnya kah? Pian kah punya toko di pasar? Bah, untung benar pian kalau umpamanya punya pasar, punya toko di pasar, tiap hari doa itu pian baca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku alhamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun daimun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali aja cukup. Siapa orang yang masuk pasar atau masuk ke kuburan dia baca doa itu, maka Allah catat baginya alfa alfi hasanah. 1000-nya 1000 berarti 1.000.000. 1000 kali 1000 alfa alfi hasanah, 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah, kesalahan dia 1.000.000 kali 1.000.000 berarti 1.000 kali 1.000 berarti 1.000.000 kesalahan diampuni. Wa rafa'a anhu alfa alfi darajah, Allah angkat derajatnya dia 1.000 kali 1.000 derajat kemuliaan. Ada dulu tempat kami itu namanya Kiai Khairul Husain. Ya, Kiai Khairul Husain ini punya pondok yang sekarang ini ribuan santrinya, cuman cewek semuanya. Itu dulu kalau ngaji campur jin, Bu. Beliau memang kiai yang punya kelebihan, santrinya itu jin. Ada manusia, ada jin. Sebelah kanan gini ada jin. Kasih kain putih, ya kayak ini nah tingginya. Nggak tinggi juga, 50 cm, seret, batasin kasih besi. Nah, nggak boleh orang lewat situ, dipesenin, jangan. Kalau nerjang gitu langsung kesurupan, Bu. Mungkin bahasa kita mungkin ditonjokin sama sebelah tuh, nah, lewat batasnya. Itu tiap malam beliau amalan la ilaha illallah la syarikalah dikerjakan. Sebelum subuh jam 2 beliau berangkat ke kuburan, ke makamnya Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, makamnya Habib Abdullah Al-Haddad. Ke sono ngaji, wiridan. Selesai berangkat ke masjid. Dah kalau masuk kuburan baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, seperti hadis Nabi tadi, 1000 kali 1000 kebaikan, 1.000.000 kebaikan, 1.000.000 kesalahan. Masya Allah. Begitu selesai ngimamin masjid di masjid jami, beliau ke pasar, cuman berada di pintu pasar doang. Begitu pasar dia doa la ilaha illallah, pulang. Nggak belanja. Ya kadang-kadang belanja, kadang mungkin perlu, tapi sering nggak belanja. Beliau cuma ambil berkah doa aja, pulang. Ketika meninggal ditunjukkan oleh Allah, ribuan orang yang melayat, disolatin berkali-kali. Mulai pagi sampai, karena orang datang dari mana kepingin nyolatin, wali santri dari mana datang nyolatin, ya berkali-kali, ribuan orang nang. Padahal meninggalnya mudah aja, tapi masya Allah orangnya haibah. Kiai-kiai sepuh aja segan lawan sini, karena tawaduknya luar biasa. Jadi kalau ke pasar, nah di situ tempatnya setan, termasuk pedagangnya dapat tiupan-tiupan tadi. Di antaranya yang tidak bagus kalau berjualan sering bersumpah. Ayo bu, ayo bu, murah ini bu. Tadi ditawar 25 enggak saya kasihkan, sama ibu aja 20, demi Allah ini bu. Sama ibu aja lo 20. Tadi ditawar 25 enggak saya kasihkan bu. Sama pian aja ini khusus 25, 20. Ini pedagang pintar ini, 25 enggak dikasihkan, 20 dikasihkan. Ya, bayak. Kemudian yang kedua, orang paling tidak disukai oleh Allah, al-fakir al-mukhtar. Orang nang susah, orang miskin, bahasa Indonesianya mungkin melarat, tapi sombong. Wah, ini bahasa orang Banjar ngeramput. Orang miskin tapi sombong. Allah tidak suka sama orang kaya nang sombong. Tidak senang Allah. Ada orang kaya sombong, tidak senang Allah.
tapi Allah lebih tidak senang kepada orang fakir nang sombong. Nah, bertamu dikasih teh, wah bilangnya maaf, anu kalau minum teh saya ini bersin. Kayaknya biasanya minum apa? Soda gembira. Tahu soda gembira bu? Sugem. Susu sama apa? Sama soda ya. Allah paling tidak senang sama orang yang sombong. Fakir, muhtal, mu'jib binafsi, suka membanggakan sendiri. Bah, kalau saya berdagang ini kadang jual ini 1 miliar, anu 2, ngokis saja terus, miliar terus. Ujung-ujungnya begitu diam, kan bawa rokok kah? Tadinya bermiliar-miliar kisahnya, tapi rokok minta. Nah, yang kaya aja Allah tidak senang, ini fakir tapi sombong. Fakir itu artinya orang kurang bu, orang kurang dari kebutuhan. Ngapain sombong? Kemudian wasaikhuz zani, orang nang tua kai-kai suka berzina, ya, kai-kai berzina, uyuh sudah, ya. Syekh itu di atas 60 tahun Pak. Nang 60 tahun ini bahasa kita sudah bau tanah. Bau apa? Tanah. Nah udah bau tanah, banyakin ibadah. Allah paling benci kepada anak muda. Allah benci kepada anak muda nang suka bermaksiat. Nah seneng Allah. Biar mudah gagal umur 20, ya, berbuat maksiat, Allah tidak senang. Tapi Allah lebih tidak senang kepada orang tua yang suka berbuat dosa. Tinggal matinya, sudah alamat udah banyak, sudah alamat itu sudah banyak, tanda-tanda mau mati. Mata rabun, rambut putih, kulit keriput, tulang keropos, itu tanda semuanya, parak sudah. Terus kenapa, maaflah, kemaluan zakar udah luyuh, makanya namanya zakar. Zakar itu kemaluan, kemaluan itu pelajaran, pengingat, supaya kita ingat. Tidak bisa orang bilang saya walaupun tua kayak gini umur 70, yang atasnya aja 70, yang bawah masih 19, pembualan. Kan ada kisah kayak ya, wah walaupun umur 70 saya ini masih kayak anak muda. Makanya ujar orang Banjar itu kan ada yang gaya-gayaan, ada pandangan hidup, apalagi pegangan hidup. Yang terakhir Bang, usaha hidup. Kalau kemanten baru Bang, memang bujur pandangan hidup itu semalam bisa 5 kali. Bujur kalau kemanten baru, tidur lawan bini ketenggol apa tangannya aja sudah, sarungnya tegak sudah. Itu malam pertama. Ya paling dah 5 tahun 6 tahun kayak gitu. Habis itu umur 40 mulai pegangan hidup, dipegang-pegang dulu baru hidup. Nah itu peringatan Allah. Habis itu sudah 50-60 ke atas, usaha. Lihatin malam Jumat itu yang di toko-toko jamu itu, pakai kai-kai semuanya. Dekatin aja apa kira-kira yang dibeli itu, nah nang dibeli pian duduk aja, duduk dekat orang jamu-jamu yang bubuan gitu, duduk. Apa beli jamu encok kah atau sariawan kah? Enggak. Malam Jumat berapa kai? Intaluk 3. Alamat sudah.
usaha. Nah artinya kita ini tidak lama, tenaga sudah lemah, banyakin ibadah. Nah ditunjukkan lagi sama Allah, maaf, badan kita ini udah bau tanah. Bujur orang bilang sudah bau tanah. Kok bilang bau tanah? Orang dulu ngomongnya gitu. Kita harus, mungkin sampai jarang mengambil nasihat dengan kata-kata pian ini sudah bau tanah, masih aja tidak mau ibadah. Ibarat orang, coba kalau pas lagi berkeringat jam 11 pian duduklah sama cucu pian nang umur 7 tahun sama cucu nang umur sebulan. Nah cucu sini cu Aikam, apa kai duduk, pian ini lagi panas sudah gerah. Nah cuk, Ikam gosok nah badan Ikam diginikan. Itu cucu kita begini lawas, belum ada tanah nang keluar, apalagi nang bayi. Nah pian ambil aqua kosong ya, kalau terus gini krek krek keluar tanah hitam panjang, taruh lagi sebelah sini lagi krek 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 panjang lagi, ambil lagi, maaflah sebelah sini sebelah sini sebelah sini, keluar tanah, kasih jagung, insya Allah tumbuh. Nah artinya tanahnya mulai kelihatan sesuai awal kejadian kita, minha khalaqnakum, dari tanah kau kuciptakan, wa fiha nu'idukum, kembali kau nanti ke dalam tanah, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah pula engkau akan kubangkitkan. Nah kalau sudah tua, katanya Nabi, kalau orang tua berbuat ibadah baik Allah senang, wajar sudah. Ibarat pian apa umur segini-gini nih ke masjid, wajar. Makanya mulai ini nak mulai ujung sampai ujung rata-rata 40 tahun ke atas, bahkan yang 60-70 paling banyak. Nah nang ini aja, nang dua ini yang halus, karena ada abahnya. Kalau abahnya ndak ikut juga dia. Nah dua aja, kalau itu diajak orang tuanya, berangkat sendiri ndak mungkin. Nah nang kita alhamdulillah 40 ke atas tempatnya udah di masjid. Makanya dikurangin semuanya sampean, tenaga dikurangin sama Allah, pandangan dikurangin. Supaya apa? Pandangan dikurangin melihat yang anak-anak muda yang cantik-cantik, bungas-bungas, silo-silo, pian ndak kelihatan, jauh gini-gini, tetep bureng pandangan pian lah, supaya ndak banyak maksiat dengan pandangan. Pian dikasih kurang telinga, orang begibah, anu pian ndak dengar suaranya ngeng, apa yang dia apa dia omongin tuh, anu kayak apa ngomongin orang gunjing itu berdosa, pian ndak dengar. Ya kalau kaki supaya ndak bisa kemana-mana dikurangin tenaga oleh Allah. Kayak kita ke anu ya, rombongan apa ke Pantai Manggar, alah ada umpat aku, apalagi naik apa bukit apa namanya, apa kalau orang anak muda-muda itu kalau naik gunung itu namanya apa, pendakian, tambah pendakian, naik ke masjid aja uyuh, ndak ikut, diajak kemana-mana malas, akhirnya kemana? Alhamdulillah nungguin masjid, subuh berangkat ke masjid, duhur ke masjid. Ingatlah pian muda dulu, ada di mana pian? Ayo, ini nyata nih, yang kita saksikan hadir pengajiannya kan banyak orangnya. Mana anak muda yang dulu? Ini kalau sekarang ini tidak ada anak muda, dulu pun pian waktu ada pembacaan tidak ada juga. Ya betul kalau cewek-ceweknya ada nang gadis-gadis, bukan gadis remaja, remaji sekarang 60 ke atas semuanya. Maaflah, Allah senangkan kita di masjid, tempat baik, alhamdulillah dikasih peringatan sama Allah, akhirnya tempat kita di tempat yang baik gini. Jadi kalau masih ada orang tua yang suka berzina, Allah paling ndak ingat umur, nah bahasa kita ini ndak ingat umur. Makanya kadang-kadang ada kai meninggal di atas apa namanya, seorang pelacur. Kenapa? Overdosis. Karena kalau normal lepasan gitu lah nggak bisa, itu usaha hidup tadi itu. Makanya dia minum, karena kasih 1-2 ndak kencang-kencang,
minum 3, jantungnya yang jebol. Ya kalau lah kayak pian-pian ini insya Allah masih tidak minum obat lah insya Allah ya. Pandangan ini masih hidup kalau Allah. Nah, nang keempat nih maaf, alhamdulillah pian usia kayak gini tempat pian di masjid ya, alhamdulillah. Berarti paling dibenci oleh setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Fattakhiduhu aduwwa, maka jadikanlah setan itu musuh yang sebenar-benarnya. Berarti kalau musuhnya setan, pian menjadi kekasihnya Allah lah, menjadi kekasihnya Allah. Nah, yang keempat, yang paling dibenci oleh Allah al-imamul jair, imam yang melewati batas. Imam apa aja? Imam sholatkah ngelewatin batas Allah tidak senang, apalagi pejabat. Jair itu ngelewatin batas tidak normal. Walaupun baik, tapi kalau tidak normal itu tidak baik. Ibu, saya tanya, surat Al-Baqarah bagus enggak? Surat Baqarah bagus enggak? Kalau dibaca bagus enggak? Bagus. Surat Kahfi bang? Bagus. Umpamanya ulun jadi imam, rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua surat Kahfi, insya Allah jamaahnya habis bu. Amin amin amin. Mana bulikan semuanya 2,5 juz sama hampir 3 juz itu surat Baqarah sama surat Kahfi, 3 juz. Nah kayak tadi tuh nyaman sudah 16 ayat, subuh itu 16, 17, paling tidak 20 ayat, nang pendek-pendek enak, kepanjangan. Makanya Nabi dalam surat-surat subuh beliau tidak panjang kecuali hari Jumat. Nah Jumat ini sebenarnya bagi kita itu hari libur kerja. Hari Ahad tetap kerja, karena Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Bagi kita seharusnya orang muslim itu hari Jumat. Kita dibalik hari Ahadnya, jangan bilang minggu pian, karena di Islam tidak ada minggu. Ahad satu, yang Ahad yang Esa, baru Al-Isnin yang 2 ya. Jangan kalau langsung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Ahadnya ndak ada. Padahal yang Ahad itu zaman bahari kita ini Ahad tuh cuman ya baru-barusan aja keluar minggu itu. Minggu itu awalnya Domingus, nama pendeta. Makanya kalau bikin acara kemanten pian undangan hari Ahad gitu. Undangan tasmiahan, belajar kita hidupkan lagi undangan hari Ahad, tanggal kan ada itu, tanggal ini umpamanya jelas orang tanggalnya, oh hari Ahad, oh iya Ahad itu berarti ya katanya itu. Tuh. Lebih-lebih kalau pejabat yang jair. Pejabat itu bu kalau jujur baik, pejabat itu sholat sekali aja maghrib itu sebanding dengan orang biasa. Maaf, dengan dia ibadah sehari, dia kayak ibadah selama setahun. Orang pemimpin yang adil, tapi kebanyakan pemimpin itu ketika jadi pejabat dia banyak yang lalai. Sebab pejabat ini kalau sudah benar lurus itu ngalahkan kiai, ngalahkan ulama. Kiai itu sakti tapi masih saktian pejabat. Betulan. Dulu ada Kiai Abbas, kalau perang 10 November pesawat diludahin bu meletus. 10 November tentara Belanda memiliki 80 tank ketika turun di Surabaya. Itu kayak tapi subhanallah sama Kiai Abbas dikumpulkan 80 orang hadapin tank tuh satu-satu. Cukup diginikan la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, tapi berijazah.
itu tanknya tidak bisa keluar, bobnya bebek bebek kayak sepeda motor apa, businya kena air itu, nah bebek 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 bebek, tidak bisa nyala. Makanya dinaikin sama orang-orang tentara apa, anak Hizbullah ya, yang tentara muslim itu dinaikin, dibuka, tusuk pakai apa namanya, bambu runcing, selesai. Pistol tidak mempan. Itu zaman Kiai Bahari, sakti-sakti semuanya menang walaupun pakai bambu runcing. Siapa ya gambarnya kalau perang 10 November pasti bambu runcing gini, pakai berapa ikat kepala bendera merah putih, bukan bawa senjata, benda, justru tentaranya digambarkan, tapi kalah. Itu ada kiai satu yang dari Buntet, namanya Kiai Abbas. Tapi kiai maaf, tidak bisa memindahkan pasar, kiai tidak bisa memindahkan, menutup lokalisasi. Biar sorbannya 7 lapis, dibawa santrinya 10.000 tentara santri untuk menutup lokalisasi, tidak akan bisa. Tutup lokalisasi, ambil bawa bendera la ilaha illallah, tutup lokalisasi, tetap berjalan. Tapi kalau pejabat dekat sama ulama, terus kata ulama, anu Pak Wali atau Pak Gub, itu lokalisasi ditutup aja, tidak bagus, anu Kang Ii. Nah, sebaik-baik pejabat adalah pejabat yang mendatangi wali, mendapati ulama. Seburuk-buruk ulama yang sering datangin pintunya pejabat, bawa proposal. Ada paling bagus itu pejabatnya datang ke rumah ulama, nih ya Pak Guru, kalau bagus ditutup gitu Kak Guru. Yang melaksanakan pejabat, yang ngasih saran, bukan maksa lah, ngasih saran ke bagus buruknya. Ini Guru, ulun laksanakan esok. Rapat, panggil nang lokalisasi seluruh Samarinda. Ini sesuai ultimatum kami, kebijaksanaan kami. Intinya tanggal 25 Desember saya bisa, kalau bisa ditutup sendiri. Kalau tidak ditutup, tanggal 31 kami akan kerahkan Satpol PP, polisi dan tentara. Bayur tutup. Siapa nutup? Ulama? Bukan, wali kota. Tanda tangannya, terus contoh Anies Baswedan menutup yang di Jakarta dulu, baru jabat langsung banyak protes karena di situ banyak pejabat-pejabat yang mampir situ ya. Risih waktu jabat nutup hotel tempat karaoke yang terbesar di Jakarta gitu. Jadi sakti Pak ya, untung benar kalau kita jadi pejabat terus semuanya berjalan baik. Nih, ini. Wah, luar biasa. Katanya Nabi, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya agama dunia ini dengan 4 perkara. 1, kata Nabi, bi ilmil ulama. Ilmunya orang alim, ngayomin. 2, bi adlil umara. Lurusnya seorang pejabat, tidak neko-neko. Nang ketiga, bisa khawatil aghnia, nang kaya dermawan. Nang ketiga, nang paling ampuh, bidu'ail fuqara, doanya orang susah ya. Sebab doanya orang susah ini Pak, tajam terpercaya, doanya tembus langit. Karena doanya orang susah itu seperti orang sujud. Orang ndak enak, sujud itu paling ndak enak, kepala nang mulia itu ditaruh di bawah, meletakkannya dengan rendah di hadapan Allah. Nah, tembus sama Allah. Aqrabu ma yakunu baini wa bainal abdi fa huwa sajid. Paling dekat-dekatnya aku dengan hambaku adalah ketika dia sedang sujud. Nah, orang fakir-fakir ini adalah makomnya makom sujud. Hal tunsaruna wa tumtaruna wa turzakuna illa bidu'afaikum, ujar Allah, ujar Nabi, hal tunsuruna, tidaklah kalian semuanya itu ditolong oleh Allah,
wa turzakuna, dan tidaklah kalian semuanya diberikan rezeki oleh Allah. Ya, wa tumtaruna, dan diberikan hujan oleh Allah, illa bidu'afaikum, kecuali dengan sebab doa dari orang lemah-lemah di antara kalian. Nah ini, maka jangan remehkan orang-orang susah ya, doanya itu tembuslah langit. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat nih, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Moga-moga pian sehat seberataan, tumaknina ibadah, rezekinya berkah, umurnya berkah, apa yang diberikan oleh Allah berkah kepada kita, ujungnya kita meninggal minta husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tatma'innu biha qulubana, tanfa'u biha ulumana, taqdi biha hawaijana, tarfa'u biha darajatina, tahdi biha qaumana, wa tukhlisu biha qulubana, tulhimuna bi uluman ladunni, wa tukrimuna biha bis sa'ada wal karamah ma'a dzurriyyatina, tuksiru bi amwalana wa ashabana, talamidana, adbana wa dhiyabana, وترزقنا اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك، وصلي وسلم وبارك عليه وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت. الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا علما نافعا مباركا ورزقا واسعا حلالا مباركا وعملا متقبلا ورباطا مباركا حسن الخاتمة. اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Zikir nih. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil lisan. La ilaha illallah kulla yawmin wa bizan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-lisan kam laka alaina min ihsan, ya sanikal qadim, ya hannan ya mannan, ya rahim ya rahman, ya ghafur ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta arhamur rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.